pagi semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya lebih baik kita berdoa dulu. Ada yang memimpin berdoa? Oke, baiklah. Saya saja yang memimpin doanya. Sebelum kita memulai layanan informasi yang akan saya berikan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita akan absen dulu ya. Apakah semua siswa hadir? Oke, siapa yang nggak datang? Hadir semua dulu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, untuk 30 menit ke depan saya akan memberikan layanan informasi mengenai yang sudah viral saat ini. Ada yang bisa tebak apa? Oke, benar sekali. Hari ini saya akan menyampaikan perihal yang sedang viral saat ini, yaitu Corona. Mengapa kita membahas materi ini? Karena memang saat ini Corona ini memang sudah viral di Indonesia, bahkan di negara-negara yang sekarang sudah terjangkit juga adanya virus ini. Oke, kita buka PowerPoint-nya ya. Oke, kita mulai ya. Slide pertama. Oke, jadi kita di slide pertama, apa itu corona? Nah, virus corona atau coronavirus ini disingkat dengan COV, yaitu adalah suatu keluarga virus yang biasa disebut juga family virus, yang terdiri dari banyak jenis virus. Nah, virus ini bukan baru muncul, tapi sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja kita tidak tahu di mana keberadaannya sebelumnya. Lanjutkan. Oke, jadi seperti inilah kira-kira ilustrasi dari coronavirus tersebut. Kenapa dia disebut corona? Karena bentuknya ini sangat mirip dengan lapisan terluar dari matahari. Nah, coronavirus ini tadi kan disebut dengan family virus kan. Jadi karena sebuah keluarga tentunya dia pasti memiliki anggota-anggota. Nah, jadi corona ini sudah banyak jenis atau strain-nya. Saat ini sudah ada 6 jenis atau 6 strain yang kita ketahui menginfeksi manusia atau disebut dengan corona human virus. Nah, ini jenis-jenisnya. Dari 6 strain ini corona yang baru ditemukan, ketujuh. Atau yang sekarang sedang viral saat ini itu yang ini. Nah, dari 6 ini ada 2 yang terberat, yaitu MERS dan SARS. Jadi MERS dan SARS ini sebelumnya sudah pernah booming sebagai human coronavirus itu pada tahun 2000. MERS ini pada tahun 2002, sedangkan SARS ini 2012. Jadi ketika virus ini muncul, itu juga banyak memakan korban jiwa hingga 800 korban jiwa. Nah, ini dia. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, pada SARS ini ditemukan pada hewan yaitu musang, sedangkan MERS itu pada unta. Nah, ini dia. Jadi pada dasarnya secara garis besar coronavirus ini adalah virus zoonotik, yaitu yang berasal dari hewan yang bisa ditularkan kepada manusia. Berarti dari
hewan itu ditularkan kepada manusia. Nih. Nah, inilah dia. Jadi dia tuh virus yang sebenarnya berasal dari hewan, tapi bisa tertular kepada manusia. Dan pada manusia Nah, pada manusia itu dia bisa mengganggu pada saluran pernapasan. Nah, jadi pada ketika dari hewan ini tertular kepada manusia, dia bisa menyerang gangguan pernapasan baik saluran atas maupun saluran bawah. Mulai dari gejalanya yang ringan seperti flu, bahkan yang terberat seperti pneumonia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lanjut. Nah, saat ini yang bikin panik seluruh dunia termasuk negara kita yaitu Indonesia adalah jenis corona yang paling baru ditemukan yang dinamakan dengan 2019 novel coronavirus. Nah, jadi ini adalah strain ke-7 yang ditemukan di human coronavirus. Maaf ya, ini tulisannya banyak yang ketinggalan. Human coronavirus. Oke, jadi ini strain ke-7 yang baru saja ditemukan yang bisa masuk ke tubuh manusia. Lanjut. Jadi tadi kan itu namanya novel 2019 novel coronavirus atau yang bisa ditulis 2019 nCoV. Nah, kenapa novel? Karena novel ini artinya itu baru, pertanda memang virus ini baru ditemukan. Tapi bukan berarti dia baru muncul, karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada virus ini, hanya saja baru tertular dan masuk ke tubuh manusia. Nah, biasa juga dikenal dengan Wuhan coronavirus atau pneumonia coronavirus. Nah, masa inkubasi corona ini sendiri itu hingga 14 hari. Nah, masa inkubasi virus ini tadi itu hingga 14 hari. Jadi ketika seseorang terpapar virus ini pada hari pertama, itu bisa saja hingga 14 hari kemudian baru muncul gejalanya. Bisa jadi pada hari ke-10, hari ke-3, atau bahkan sampai batasnya hingga 14 hari baru muncul gejala. Nah, tahu dari mana kita terpapar virus yang ini, virus corona ini, yaitu dengan riwayat kita berpergian ke luar negeri atau kota yang memang sudah dikonfirm oleh negara sekitar, di situ sudah ditemukan coronavirus tersebut. Lanjut. Nah, virus corona ini mungkin kalian udah pada tahu bahwasannya coronavirus ini ditemukan diduga berasal dari suatu seafood market atau wet market yang dimana di sana itu dijual mereka itu menjual hewan-hewan liar secara hidup-hidup dalam keadaan hidup. Nah, di mana inang atau hostnya itu diduga adalah kelelawar, dan ada juga yang menduga bahwa perantaranya itu adalah ular. Lanjut. Nah, lalu dari wet market ini dia menyebar ke satu kota di Wuhan, terus menyebar lagi ke negara-negara lain yang memang sudah confirm ada kasusnya seperti Hong Kong, USA,
Thailand, Kanada, Jepang, Singapura, dan sekarang sudah menyebar di Indonesia. Jadi memang sudah banyak yang menyebar, dan memang kebanyakan ini menyebar melalui turis dan traveler, karena memang mereka itu berpergian dari satu negara ke negara lain bahkan dalam waktu yang singkat. Lanjut. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang sudah saya tulis dan saya terima dari siswa saya di MTSN Andalan. Pertanyaan pertama itu ada, bagaimana penularan dari hewan ini ke manusia? Oke, pertanyaan pertama dulu ya, kita jawab. Nah, jadi bagaimana penularan dari hewan ke manusia ini? Jadi dari beberapa daerah ini masyarakat itu masih memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi atau membeli hewan yang ingin dikonsumsi. Mereka tuh membeli makanan atau hewan yang ingin dikonsumsi itu dipotong secara hidup-hidup. Dalam artian mereka tuh sebenarnya ingin memastikan bahwa memang makanan yang akan mereka konsumsi ini benar-benar fresh. Nah, jadi bagaimana penularannya? Itu yang pertama, diduga dari pemotongan hewan ini di depan pembeli secara langsung atau di depan publik ini, secara otomatis diduga memang penularan menjadi faktor penularan dari hewan ini ke manusia melalui darah yang hewan tersebut yang kita nggak tahu di mana aja dia terpercikan. Nah, ketika si pembeli itu membeli hewan tersebut, contoh dia membeli ular, lalu otomatis kan ini ular dipotong di depan pembelinya dengan maksud si pembeli pun memang ingin makanan itu pasti baru dipotong dan benar-benar ketika ingin dikonsumsi itu memang fresh gitu. Nah, pas dipotong tadi itu kan darah si ular pasti mercik kemana-mana, dan itu bukan hanya satu pembeli, bahkan banyak pembeli dan hewan-hewannya macam-macam. Nah, kita nggak tahu di mana aja dia terpercik, dan si pembeli ini tadi megang barang, habis itu sampai di rumah dia megang lagi barang, dan barang ini tuh udah sampai kemana-mana. Contoh, dia megang uang kembalian, dan tadi barusan dia megang meja si penjual nih, megang meja penjual, habis itu dia ngambil, dimasukin kocek, habis itu dia beli lagi barang di tempat yang lain yang bisa jadi bukan di wet market ini. Uang itu dikasih sama si penjual terpapar dong virus yang ini. Nah, bahkan si manusia yang ini tidak sama sekali menjaga kebersihannya. Dia sepulangnya dari wet market ini belum tentu dia cuci tangan, belum tentu dia menggunakan sabun cuci tangannya, bisa jadi langsung makan, dan disitulah terjadi virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dugaan yang kedua itu adalah sesimpel kita megang hewan peliharaan yang kita nggak tahu dia ada terjangkit virus atau belum. Kita main pegang aja, maupun itu hewan liar, maupun itu hewan peliharaan kita, dan kita nggak tahu hewan peliharaan kita itu apakah sudah berinteraksi dengan hewan yang memang sudah berinteraksi dengan hewan yang liar tersebut. Oke, yang ketiga itu dugaannya adalah karena manusia ini memang mengkonsumsi ular atau segala macam yang dia beli tadi itu dalam keadaan dimasak dengan tidak matang. Mereka memang suka makanan yang mungkin tidak matang dan mereka langsung makan aja gitu. Akhirnya karena virus ini belum mati, karena dia dimasaknya nggak matang, nah inilah yang menyebabkan virus ini masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, paham semuanya? Pertanyaan pertama. Oke, yang kedua. Nah, bagaimana nih penularan dari manusia ke manusia? Berarti pertanyaannya ini tadi kan si manusia tertular dari hewan, dan bagaimana cara si manusia ini, virus yang ada di tubuh manusia ini menularkan ke manusia lain atau temannya. Oke, sebenarnya pada coronavirus ini sama sih penularannya dengan penyakit yang biasa kita alami seperti flu, batuk, pilek. Nah, itu pasti melalui dari udara. Dari udara tadi itu sebelumnya melalui air liur atau droplet yang keluar dari batuk. Nah, kita kalau batuk nih kan, itu kan ngeluarin droplet. Nah, droplet
cairan itu kalau misalnya orang itu tidak menutup mulutnya atau bahkan menutup itu dengan telapak tangan ya. Jadi sebenarnya batuk ini nggak boleh ditutup dengan telapak tangan. Nah, nanti pas salaman sama orang lain itu bisa menularkan virus yang udah ada dalam tubuh kita. Begitupun dengan coronavirus ini, dia penularannya sangat sama dengan flu dan penyakit-penyakit yang memang sudah biasa kita alamin. Lalu mereka itu bisa jadi buang ingus sembarangan. Terus kita bisa aja kan pas di keadaan dekat situ dan mereka dan itu nggak bersih sama sekali. Yang kedua, bagaimana penularan dari manusia ke manusia ini, yaitu terus berkontak secara langsung. Itu yang tadi ibu bilang bahwasanya salaman tuh contohnya aja, yang emang kita kalau ketemu teman dalam ketemu nih kan salaman. Nah di situ bisa terjadi penularan dari manusia ke manusia ini. Kita kan nggak tahu nih di tangan si yang orang kita salamin atau bahkan tangan kita sendiri, pas nih di tangannya banyak kuman, terus dia salam sama kita, itu yang menyebabkan virus ini masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita belum cuci tangan, jangan megang bagian area di muka, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena apa? Karena bagian mata, hidung, dan mulut ini adalah saluran untuk virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Dan kayak mana lagi nih penularannya, yaitu menyentuh objek yang sudah terjangkit virus. Contohnya nih, ini andai aja kata kita bisa lihat virus tuh, virus ini kita nampak, pasti kita kalau nampak virus kita nggak akan sentuh. Tapi sayangnya virus ini kita nggak bisa lihat di mana aja dia udah nempel. Contoh nih di spidol ini, kalau nanti saya nggak cuci tangan, kalau saya nggak cuci tangan nih, spidol udah banyak nih virusnya kan, saya nggak cuci tangan terus saya langsung makan. Nah disitulah, jadi makanan tadi tuh barengan sama virusnya tadi masuk ke dalam tubuh. Oke. Dan selanjutnya sebenarnya ini jarang sih, yaitu menyentuh fecal contamination atau bersentuhan langsung dengan kotoran yang mengandung virus. Tapi emang bisa aja sih. Contoh kita lagi bersihin kotoran hewan peliharaan kita. Nah kita nggak tahu kan ternyata hewan kita ini udah terjangkit virus yang berbahaya ini. Lalu kita pas ngebersihin nggak pakai safety seperti kayak handscoon. Nah, terus kita nggak cuci tangan. Jadi sebisa mungkin memang kita menghindari ketika kita belum cuci tangan, kita menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kembali lagi saya ingatkan bahwasannya mata, hidung, dan mulut ini adalah saluran untuk masuknya virus ini ke dalam tubuh kita. Oke, yang ketiga, apa yang diserang coronavirus ini di tubuh? Oke, kebetulan karena saya punya video tentang apa saja sih yang diserang oleh coronavirus ini di dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita tayangkan videonya biar kalian juga bisa refreshing melalui video, mana tahu kalian bosan dengar saya menjelaskan kan. Lanjut. Oke. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita.
Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Dari video yang kita sama-sama lihat tadi, bahwasannya memang coronavirus ini sasaran pertamanya itu adalah paru-paru kita. Dia lewat melalui saluran pernapasan lalu masuk ke tujuan utamanya yaitu paru-paru. Nah, mereka itu masuk dengan perlahan tapi pasti kan tadi katanya. Nah, disitulah virus corona ini bekerja menipu sistem imun kita hingga akhirnya sistem imun kita ini membabi buta untuk menyerang si virus ini dan akhirnya berakhir dengan sistem imun kita itu menjadi tertipu, udah nggak tahu lagi yang mana teman, yang mana lawan. Dia lawan semuanya hingga akhirnya menyerang sistem imun yang sehat yang ada dalam tubuh kita tadi. Jadi ibarat kata itu sama kayak senjata makan tuan. Jadi sistem imun kita tuh emang ditipu sama si virus ini. Dan akhirnya ketika berat masuknya karena sistem imun kita yang udah nggak bagus tadi, akhirnya terjadilah riwayat penyakit yang berat seperti pneumonia, yaitu itu aja napas udah susahan tadi katanya, jadi bisa menyebabkan kematian. Tapi nggak semua orang yang sudah terjangkit virus corona ini akan berakhir dengan kematian tuh enggak. Dengan kunci utama seperti yang ada di video tadi, itu kita harus menguatkan sistem kekebalan tubuh kita, terus dengan cara makan makanan yang sehat, bergizi, dan bernutrisi hingga kita bisa melawan virus ini. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Masih ada ya pertanyaan terakhir? Oke. Oh, masih ada. Nah, bagaimana nih cara mencegah agar tidak terjangkit virus corona? Yang pertama tadi itu seperti yang udah ada di video, belum Sarip? Yaitu dengan meningkatkan sistem kekebalan imun. Dan lagi yaitu minum air putih yang cukup, jangan banyak-banyak tapi cukup karena nanti bisa gembung. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwasannya dengan bagaimana cara memperkuat imun ini, yaitu dengan cara makan makanan yang bernutrisi. Lalu yang terpenting lagi, menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya kan sekarang kita lagi social distancing, kalau memang mengharuskan untuk keluar itu kita alangkah baiknya safety, pakai masker, pakai kalau emang bekerja seharian tuh pakai hand sanitizer atau cuci tangan, bawa sabun gitu kan. Nah, cara mencegahnya nih, ada cara mencegah mengurangi resiko terinfeksi si coronavirus ini ke dalam tubuh kita. Balik lagi itu cuci tangan, terus pakai hand sanitizer kalau emang harus bekerja seharian. Lalu etika batuk, bersin, dan buang ingus yang baik. Yaitu kebanyakan orang tuh masih pakai telapak tangannya buat nutupin bersin atau batuknya. Padahal itu sebenarnya salah dan nggak boleh dilakukan. Kita banyak sekali menggunakan si telapak tangan ini untuk berkegiatan, ngambil barang, megang handphone, ngasih uang, beli sesuatu, ngasih uang pakai telapak tangan. Nah, jadi sebenarnya etika batuk bersin yang benar itu adalah menggunakan siku bagian dalam untuk menutupi. Nah, contohnya kayak gini nih, kalau bersin kan tutupnya tuh pakai ini, jadi bukan dengan telapak tangan. Tapi sayangnya kebanyakan orang tuh nggak tahu bahwasannya kita nggak boleh menggunakan si telapak tangan untuk menutupi bersin kita tadi. Jadi selanjutnya hindari dalam keadaan saat ini kita harus menghindari berkontak langsung dengan orang yang lagi demam, lagi flu, lagi pilek, karena dalam kondisi yang sangat genting saat ini tuh kita nggak tahu kan, seperti yang masa inkubasi yang sudah kita pelajari pada slide pertama, slide berapa tadi tuh kita itu inkubasinya tuh bisa sampai 14 hari. Jadi kita nggak tahu misalnya pada hari keberapa dia baru terlihat ciri-cirinya bahwasanya dia sudah terjangkit virus tersebut. Nah, terus ini ada lagi nih, pakai masker nih kalau lagi berpergian keluar rumah. Jadi pakai masker ini sebenarnya sekarang kita udah dianjurkan pakai masker karena bukan lagi untuk orang sakit, tapi kita menghindari, dan semoga saja dengan menggunakan masker kita terhindar dari virus ini. Terus nih yang ada poin yang masak makanan apapun, terutama daging, dalam keadaan yang benar-benar matang, karena virus ini atau bakteri ini ketika kita masak maka hewan tersebut yang ingin kita konsumsi ini dengan benar-benar matang, itu insya Allah virusnya bakalan mati. Dan kita harus menjaga stamina kita, berolahraga, tidur yang cukup, jangan begadang. Nah, yang terakhir, hindari kontak langsung dengan hewan liar ataupun ternak. Dan kalaupun memang harus, kan mungkin juga kita ngebiarin hewan kita nih nggak dikasih makan, nggak dibersihin. Kalau memang harus, tetap harus safety menggunakan sarung tangan. Dan setelah itu jangan lupa mencuci tangan ya dengan sangat-sangat bersih. Oke, mungkin sekian nih dari saya, karena udah azan juga. Nah, jadi kita tunggu azan bentar ya. Nah, oke.
Oke, jadi kesimpulannya, karena dalam kondisi yang sekarang ini sudah terlalu banyak yang terkena virus ini, alangkah baiknya kita memang harus stay at home dulu, jangan keluar rumah dulu kalau emang nggak penting. Dan kalau penting, emang penting dan sangat-sangat penting, itu gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum kita menutupnya, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dengan berakhirnya layanan saya hari ini, maka berakhir kelas kita hari ini. Semoga Anda semua diberi kesehatan untuk dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.